warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainatul Kamilah Azahra, absen 06 dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 mengenai menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Nah, yang pertama mengenai penjelasan pengertian muslim yang taat. Mungkin kalian sering mendengar muslim yang taat. Tapi apa sih muslim yang taat itu? Jadi, muslim yang taat itu adalah seorang muslim atau orang Islam yang selalu mengesahkan Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 mengenai menjadi muslim yang taat. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa hukum tajwid yang kita dapat temui. Yang pertama, kita menemui hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini jika huruf mad bertemu dengan hamzah di luar kata. Contohnya, ya ayyuhallazina. Dalam kalimat tersebut terdapat huruf ya yang diikuti dengan alif dan bertemu dengan hamzah. Yang kedua, kita dapat menemukan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini terjadi ketika huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah dengan harokat tasjid. Contohnya allazina. Dari situ kita menemukan huruf alif dan lam bertemu dengan huruf syamsiyahnya, yaitu ra dengan harokat tas. Ketiga, kita dapat menemukan yang namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini terjadi apabila huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah dengan harokatnya sukun. Contohnya wa ulil amri. Dari situ kita dapat menemukan huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu lam dengan harokatnya sukun. Yang keempat, kita dapat menemukan mad badal. Mad badal ini terjadi pada huruf alif dengan harokat fathah berdiri. Contohnya amanu. Yang kelima, kita dapat menemukan yang namanya tafhim. Tafhim itu lafaz jalalah atau lafaz Allah yang didahului dengan harokat domah. Contohnya atiullah. Yang keenam, kita dapat menemukannya yang namanya mad tabi'i. Apa sih mad tabi'i itu? Mad tabi'i ini punya 3 huruf loh. Apa aja sih hurufnya? Yang pertama, ada huruf alif. Huruf alif ini terletak setelah huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, ada ya sukun. Ya sukun ini letaknya setelah huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga, ada waw sukun. Waw sukun ini terletak sesudah huruf yang berharokatnya domah. Kemudian kita akan membahas tentang materi isi kandungan dari Quran surat An-Nisa. Ada apa aja sih isi kandungannya? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim atau orang Islam wajib untuk taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, yakni dengan cara mengamalkan
mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, kita pun harus taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber hukum Islam. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber hukum Islam dan mengembalikan kepada penilaian keduanya jika terjadi perselisihan, merupakan bentuk dari suatu keimanan. Yang kelima, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan suatu penyelesaian yang lebih baik dan akibat yang penuh berkah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.